Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Al-ikhwa a'azani Allah wa iyyakum, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan keutamaannya, di mana nikmat yang Allah curahkan kepada kita sangat banyak, di mana karunia yang Allah berikan kepada kita tak bisa kita hitung-hitung. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sudah barang tentu kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Karena terlalu banyak, terlalu luas, terlalu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara global, nikmat itu ada dua. Ada nikmat dunia dan ada nikmat agama. Nikmat dunia Allah berikan merata kepada semua makhluknya, baik mukmin, kafir, hewan juga mendapatkan nikmat ini. Nikmat berupa makanan, minuman, menghirup udara segar, kehidupan. Itu nikmat dunia. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ratakan, semua makhluk dapat nikmat itu. Dan di sana ada nikmat yang kedua yang jauh lebih besar daripada nikmat dunia. Itulah nikmat agama. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua makhluknya. Allah hanya berikan kepada mereka-mereka yang Allah inginkan kebaikan, dari kalangan orang-orang yang beriman dan mereka yang berserah diri kepada Allah. Itu nikmat agama. Nikmat agama ketika Allah berikan kepada seorang hamba, maka itu tanda kebaikan bagi dirinya. Sementara nikmat dunia ketika Allah berikan kepada dia, belum tentu menjadi tanda kebaikan bagi dirinya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya 'ala man yuhib wa 'ala man la yuhib, wa amma ad-din fala yu'tihi illa man yuhib." Sesungguhnya Allah memberikan dunia, nikmat dunia kepada mereka yang Allah cintai dan kepada mereka yang Allah tidak cintai. Tetapi nikmat agama tidaklah Allah beri kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Nikmat agama tidaklah Allah beri kecuali kepada mereka yang Allah cintai. Ini menunjukkan betapa besarnya karunia ini. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah, yang menyatakan keimanannya kepada Allah, maka syukuri nikmat itu. Dan di dalam agama
terlalu banyak nikmat-nikmat yang terdapat di dalamnya. Salah satunya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang beriman, kepada hambanya yang berserah diri kepadanya, ketika dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu nikmat yang besar, itu keutamaan yang sangat mulia. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan kalimat tauhid ini yang menjadi rukun pertama keislaman kita, yang tidak sah Islam kita kecuali dengan itu. Salat kita tidak akan diterima kecuali dengan itu. Dia merupakan dasar, pondasi, landasan di dalam agama kita, yang tidak mungkin agama ini bisa berdiri kecuali dengan itu. Kalau kita tahu salat itu tiang agama, pilar utamanya agama, maka tauhid dan kalimat la ilaha illallah, dia adalah pondasi, dia dasar. Tentu kita tahu, kalau ada sebuah bangunan tanpa pondasi, maka tidak akan bertahan lama bangunan itu, bahkan mungkin langsung roboh karena tidak ada pondasinya atau tidak kuat pondasinya. Tapi kalau kuat pondasinya, mantap pondasinya, maka bangunan itu akan kuat. Demikianlah keislaman kita. Manakala kita kuatkan pondasinya, kita kuatkan dasarnya, maka insya Allah ta'ala bangunan keagamaan kita akan kuat. Islam itu ibarat bangunan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 dasar, 5 rukun. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rukun pertama, dasar pertama dari dasar keislaman kita adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalimat ini luar biasa, kalimat yang sangat berat dalam timbangan. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yusahu rajulun min ummati yaumal qiyamah. Akan dipanggil, akan diteriaki, kata Nabi, seorang laki-laki dari umatku pada hari kiamat. Dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil pada hari kiamat. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk diperlihatkan kepada dia catatan amal baiknya dan catatan amal buruknya. Maka didatangkan kepada dia tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 lembar gulungan catatan. 99 lembar gulungan catatan. Yang kata Nabi, kullu sijillah, setiap sijillah, 1 lembar gulungan catatan itu maddal basar, sejauh mata memandang. Berarti catatannya sangat luas, sampai sejauh mata memandang. Maka dia punya 99 yang seperti itu, dan ternyata semuanya dosa. Banyaknya dosanya orang ini. Dia punya 99 lembar gulungan catatan dosa, 1 lembar saja sejauh mata memandang, dan semuanya dosa, tidak ada kebaikannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia, alaysa hada amaluk,
Bukankah itu semua adalah amalanmu? Kau akui tidak? Itu adalah amal perbuatanmu, itu adalah dosa-dosamu. Maka hamba ini berkata, bala ya Rabbi, betul ya Allah, itu adalah dosaku. Diakuinya. Tidak bisa dia mengelak. Dan kalaupun dia mengelak, berdusta, maka di hari itu akan datang saksi-saksi. Siapa saksinya? Allah. Bukan orang lain, bukan orang luar, tetapi yang menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah tangan kita sendiri, kaki kita sendiri, kulit kita sendiri, sekujur anggota tubuh kita akan berbicara. Kalau kita mendustakannya, sementara mulut akan ditutup rapat oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup rapat mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Tidak ada gunanya berdusta, berbohong di hari kiamat. Di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kalau di pengadilan dunia kita mungkin bisa bersilat lidah, kita mungkin bisa berdusta, kita mungkin bisa menyogok hakimnya. Tapi di pengadilan Allah, siapa mau kita sogok? Bagaimana caranya kita mau berdusta? Bagaimana caranya kita mau mengelak? Bagaimana caranya kita mau bersilat lidah? Yang menjadi hakim Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita sewa pengacara ketika itu, tidak ada pendamping tatkala itu. Kalau di pengadilan dunia kita banyak uang, kita bisa sewa pengacara terbaik untuk bisa membebaskan kita. Tapi di akhirat tidak ada yang seperti itu. Seorang maju sendiri-sendiri menghadap Allah, menerima keputusan dan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak guna untuk kita mengelak dan berdusta. Hamba ini ketika ditanya oleh Allah, bukankah itu adalah amal perbuatanmu, dosa-dosamu? Dia berkata, bala ya Rabbi, betul ya Allah, itu adalah dosa-dosaku. Ya, akuinya. Kemudian Allah berfirman kepada dia, afalaka udrun, kamu punya kebaikan enggak? Anda ada kebaikan yang bisa kau perhadapkan, amal baik yang bisa kita timbang, ada enggak? Hamba ini sudah berputus asa, seakan dia berputus asa, karena dia sudah melihat dosanya begitu banyak. Dia sudah beranggapan tidak selamat dia ini. Dosanya 99 lembar gulungan catatan, yang satu saja sejauh mata memandang. Kira-kira apa yang dilakukan itu ketika di dunia? Ketika ditanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata, la ya Rabbi, aku tidak punya kebaikan. Pasrah dia sudah. Dia menyangka bahwa dirinya pasti akan celaka, pasti akan binasa. Maka Allah berfirman kepada dia, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezaliman. Allah tetap tegakkan mizan, dan Allah datangkan kebaikannya yang walaupun dia sendiri sudah tidak mengakuinya, karena dia melihat dosanya terlalu banyak. Kebaikan apa yang bisa menimbang dan setimbang sebanding dengan dosa-dosa ini? Allah tetap datangkan kebaikannya. Ternyata kebaikannya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Jadi di situ dalam kartu kecil itu tertulis kebaikannya. Cuman itu saja kebaikannya tertulis di situ. Ketika datang kebaikannya ini yang hanya tertulis dalam kartu kecil, dia berkata, ya Rabbi, untuk apa kau datangkan ini? Kebaikanku yang hanya ada dalam kartu kecil ini, kalau mau ditimbang dengan sijilat itu, 99 lembar gulungan catatan dosa itu, untuk apa ya Allah?
Allah berfirman kepada dia, al-yawma la dzulm, hari ini tak ada kezaliman. Harus ada mizan, harus ada penegakan timbangan. Maka apa yang terjadi? Diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa tadi pada sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil tadi diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, fatoshatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan itu ternyata naik ke atas, sementara kartu kecil ini lebih berat ke bawah. Berarti apa? Berarti apa? Kartu kecil ini lebih berat. Kartu kecil ini lebih berat daripada 99 lembar gulungan catatan dosa tadi. Luar biasa amalannya ini. Kartu kecil saja bisa mengalahkan beratnya timbangan 99 lembar gulungan catatan dosa yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Subhanallah, betapa gembiranya dia, betapa senangnya dia. Sebab apa? Ketika amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala di situ. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka-mereka yang lebih berat timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang berada dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya masuk surga, selamat dari api neraka, bebas dari belenggu ikatan dosa yang dulu dia kerjakan ketika di dunia. Kenapa? Karena kartu kecil ini. Hebatnya itu. Kira-kira apa gerangan yang terdapat dalam kartu kecil itu? Dalam kartu kecil itu tertulis amal baiknya, dan ternyata tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat ternyata, tidak jauh-jauh, syahadat ternyata. Allahu Akbar. Betapa luar biasanya kalimat ini, betapa besarnya pahalanya, betapa beratnya dia dalam timbangan, sampai bisa mengalahkan tumpukan dosa yang sangat banyak. Ini kalimat la ilaha illallah ini. Makanya kalimat yang mungkin sering kita lantunkan ratusan, ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan kali sering kita lantunkan, barangkali kita tidak sadar bahwa kalimat inilah yang bisa menjadi sebab kita diselamatkan nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini satu. Ada lagi yang mirip dengan ini, tapi dalam kasus yang lain. Disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma juga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kisah Nabi Nuh alaihi salam ketika menjelang ajalnya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam merasa bahwasanya ajalnya sudah dekat, maka dia panggil anaknya. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh berkata kepada anaknya, amuruka bila ilaha illallah. Wahai anakku, aku perintahkan engkau, aku wasiatkan engkau untuk berla ilaha illallah. Ternyata dari semenjak zamannya Nabi Nuh, la ilaha illallah itu sudah ada. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya punyanya umat Islam. Umat terdahulu sudah berla ilaha illallah. Sebab dia merupakan dasar agama. Semua agama dasarnya itu la ilaha illallah. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama, sampai Allah Subhanahu wa taala tutup kenabian dan kerasulan dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tetap menjadi pondasi agama. Makanya misi terutusnya para nabi dan para rasul untuk menegakkan la ilaha illallah,
walaqad uhiya ilayya wa ilal ladina min qablikum, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, walaqad uhiya ilaika, kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau kami wahyukan untuk jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Kemudian penetapan tauhid, illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya, misi utamanya, an i'budullah, sembahlah Allah saja. Kita tetapkan illallah, hanya Allah yang kita sembah, wajtanibut taghut, dan kita jauhi semua yang disembah selain Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ini semakna dengan la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sesungguhnya kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, kemudian kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi Nuh alaihi salam berwasiat kepada anaknya supaya berla ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan keutamaan la ilaha illallah itu. Apa kata Nabi Nuh? Fa innas samawati sab'a wal aradina sab'a law wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya apabila 7 lapis langit, 7 lapis bumi diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat. Niscaya apa? La ilaha illallah akan lebih berat. Ini bukan hasil penelitian. Tidak ada yang meneliti, oh ternyata 7 lapis langit, 7 lapis bumi lebih berat, lebih ringan daripada la ilaha illallah. Bukan hasil penelitian, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi itu tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi itu berasal dari hawa nafsunya, tidak ada. Yang diucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Lau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna halaqatan mubahamah laqasamathunna la ilaha illallah." Andaikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Kalimat la ilaha illallah berat di timbangan. Kalimat la ilaha illallah punya kekuatan yang amat dahsyat. Besar ini. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat yang kita hidup dengannya dan kita mati dengannya. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalimat la ilaha illallah itu kalimat ringan di lisan kan? Kalimat ringan di lisan kan? Kita mengucapkan la ilaha illallah tidak harus mengatupkan bibir. La ilaha illallah, tidak harus mengatupkan bibir, sudah bisa terucap la ilaha illallah itu. Beda kalau kita ucapkan bismillah, harus terkatup itu bibir itu. Bismillah, bagaimana caranya? Bismillah tidak mengatupkan bibir. Ya caranya. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, mudah kan? Tanpa harus mengatupkan bibir bisa kita ucapkan. Artinya apa? Allah buat semudah mungkin untuk bisa kita ucapkan. Kenapa? Nanti ketika ajal datang, nanti ketika sakaratul maut, sekujur tubuh kita sudah kaku, lisan pun sudah kaku, tetapi orang yang diberi taufik oleh Allah, dia mampu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Tapi para jamaah sekalian, ketahuilah sedikit
orang yang diberi taufik untuk ketika dia meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sedikit, tidak semua. Kalau sekarang lancar 1000 kali kita bisa ucapkan la ilaha illallah itu. Tapi pertanyaannya, bisakah kita ketika ajal menjemput, ketika sakaratul maut, itu kalimat terakhir kita? Sedikit orang yang diberi taufik. Karena apa? Besar keutamaannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Jaminannya bukan sembarangan. Tapi sedikit orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang pernah berkata, seorang ustadz. Dia bertugas di rumah sakit. Dialah yang biasa membimbing orang ketika berada dalam sakaratul maut supaya orang itu bisa mengucap la ilaha illallah, ditalkin. Makanya kata Nabi kan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dengan kalimat la ilaha illallah supaya akhir ucapannya itu kita talkin. Orang yang sudah berada dalam sakarat, sudah mau lepas nyawanya, talkin dia dengan la ilaha illallah. Perintah Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ustadz ini ya, tugasnya seperti itu. Dia pernah bersaksi. Katanya apa? Dari 1000 orang yang pernah saya talkin, dari 1000 orang yang pernah saya talkin, hanya 70 orang yang bisa mengucap la ilaha illallah ketika dia mau meninggal. Dari berapa orang? Bukan 100 orang, dari 1000 orang yang bisa mengucap la ilaha illallah katanya baru 70 orang. Berarti berapa persen? Berapa persen? 7%. Dari 100% yang bisa mengucap la ilaha illallah cuma 7%. Itu berdasarkan surveinya dia, penelitiannya dia, yang dia melihat atau mempersaksikan terhadap orang-orang yang pernah dia talkin dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sangat seringnya dia mentalkin orang, dia lakukan survei seperti itu. Bayangkan. Dan kita tidak bisa menjamin diri kita bisa mengucap la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya mahal itu husnul khotimah itu. Kalimat la ilaha illallah, kita tutup diri kita dengan itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kalimat ini kalimat yang luar biasa. Mantapkan dia, ilmui dia. Jangan sekedar di lisan. Nabi saja Pak, Nabi saja masih diperintah oleh Allah untuk mengilmui la ilaha illallah. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Ketahuilah, ilmuilah. Perintah kepada Nabi untuk mengilmui. Disuruh ilmui apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah disuruh ilmui. Nah, kalau Nabi saja disuruh ilmui tentang la ilaha illallah, apalagi kita. Jadi jangan berucap, untuk apa lagi Ustaz kita belajar la ilaha illallah? Bukankah tiap hari kita mengucapkan la ilaha illallah? Itu apa lagi? Yang penting itu ya bagaimana kita bisa berbuat baik, berakhlak baik. Tidak tahu dia la ilaha illallah itu punya ilmu yang besar di situ. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan di lisan. Sebab kalau sekedar ucapan di lisan, orang munafik tidak mungkin dia masuk neraka, bahkan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Allah berfirman tentang orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak terbawah dari api neraka. Neraka itu Pak sifatnya darokat. Darokat itu tingkatan tapi ke bawah. Beda kalau surga. Kalau surga namanya darojat. Darojat tingkatan ke atas. Kalau neraka darokat, tingkatan ke bawah. Kalau surga semakin atas dia semakin nikmat surganya. Kalau neraka semakin bawah dia semakin ngeri siksanya. Nah, orang munafik di kerak terbawahnya itu orang munafik. Karena orang munafik bukan sekedar kafir dia. Kafir ada plusnya juga. Dia menipu orang. Orang menganggap dia muslim, mukmin, tapi munafik. Ini. Jadi orang munafik kata Nabi berada di kerak neraka terbawah. Padahal orang munafik itu berla ilaha illallah atau tidak?
Mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Mengucapkan la ilaha illallah. Orang munafik ya kan? Pura-pura, tapi tetap mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan apa? La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan di lisan. Bukan. Kalau sekedar ucapan di lisan, jangankan manusia, hewan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan? Burung beo itu kalau kita ajari la ilaha, ucapkan la ilaha illallah itu. Burung beo itu. Bahkan ndak usah hewan, benda mati. Kita program handphone kita misalnya, kemudian kita suruh mengucap la ilaha illallah, diucapkan la ilaha sampai berapa kali? Benda mati bisa. Nah, menunjukkan apa? La ilaha illallah sekali lagi bukan ucapan di lisan. Berarti apa? Harus diilmui. Harus diilmui la ilaha illallah itu. Kalau kita tahu ada syarat-syarat sholat, la ilaha illallah juga ada syaratnya, Pak. La ilaha illallah juga ada rukunnya. Nah, ini harus kita tahu. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada 2. Ingat baik-baik ini, hafalkan. Hafalkan ini. Rukun yang pertama an-nafyu, penafian, penolakan, peniadaan. Itu yang terkandung dalam la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Itu an-nafyu. Rukun yang kedua al-isbat, penetapan. Penetapan itu yang terkandung dalam kalimat illallah, hanya Allah yang saya sembah, hanya Allah yang saya ibadahi, hanya Allah satu-satunya yang saya mengabdi kepadanya, beribadah, memperhambakan diri kepadanya. Ini para jamaah sekalian. Jadi illallah itu punya, la ilaha illallah itu punya 2 rukun, dan ini harus ada semuanya. Kapan kita cuman berla ilaha la ilaha, na'am, tanpa illallah, maka tidak sah kalimatnya. Harus sempurna itu, jangan dipotong-potong. Jangan la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, nanti terakhir illallah, illallah, illallah. Jangan begitu. Sempurnakan kalimat itu. Sempurnakan dia la ilaha illallah. Sebab kalau kita cuman berla ilaha, la ilaha apa artinya? Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah. Ini orang ateis yang hanya berlahir la ilaha. Dia cuma menafikan, tidak menetapkan. Dia tolak, tapi dia tidak tetapkan. Orang apa itu? Orang ateis, komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Maka tidak boleh cuma menolak, dan tidak boleh juga cuma menetapkan tanpa menolak. Dia tetapkan illallah, aku sembah Allah, tapi dia tidak tolak yang lain. Berarti apa? Dia sembah Allah, selainnya juga iya. Ini orang apa namanya? Kalau menyembah Allah tapi selain Allah juga dia sembah, apa namanya? Musyrik. Ya kan? Yang menyekutukan Allah. Itu kalau hanya menyembah Allah, selain Allah juga iya. Nah, orang musyrikin, Pak, bukan tidak menyembah Allah, mereka sembah Allah. Mereka sembah Allah, tetapi mereka menyembah juga selain Allah. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, ada seorang musyrik datang, kemudian lewat, Nabi tanya, namanya Husain, wahai Husain, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Nabi tanya begitu kenapa? Tuhannya orang musyrikin terlalu banyak, Pak. 360 berhala. Itu Tuhannya orang musyrikin. Jadi Tuhannya orang musyrikin kalau mau disembah harus ngantri dulu. Ngantri dulu mereka kalau mau disembah. Karena tidak mungkin dalam satu hari itu mereka sembah 360 Tuhan. Tidak mungkin kan? Jadi Tuhannya ngantri kalau mau disembah. Nah, makanya Nabi tanya kepada musyrik ini, kamu sembah Tuhan hari ini berapa orang? Berapa Tuhan? Katanya, aku sembah 7 Tuhan hari ini. Oh, 7 Tuhan. Terus bagaimana? Siapa Tuhan yang kau sembah itu? Kata dia, 1 di langit, 6 di bumi. 1 di langit, 6 di bumi, kata dia. 6 di bumi siapa? Itu serikat-serikat selain Allah. 1 di langit siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan apa? Mereka sembah Allah, tapi selain Allah juga iya. Ini orang musyrikin. Maka orang muslim bukan hanya berla ilaha, bukan hanya illallah, tapi la ilaha illallah. An-nafyu wal isbah, penolakan dan penetapan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, singkat saja, syaratnya la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah teringkas dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Wa zida saminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ada 3 bait syair semuanya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'. Ilmu, ini syarat pertama dari syarat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu harus diilmui, Pak. Ilmunya apa? Ilmunya la ilaha illallah apa maknanya dulu? La ilaha illallah maknanya, ingat baik-baik ini. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Apa maknanya? Ulangi. La ma'buda bihaqqin illallah. Coba ulangi. Ulangi. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi bukan sekedar tidak ada pencipta selain Allah ya. Bukan sekedar tidak ada pemberi rezeki selain Allah ya. Tidak sekedar tidak ada pengatur selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Bukan sekedar itu. Tapi harus kita mantapkan kalimat la ilaha illallah, terjemahannya tidak ada Tuhan. Kalau mau pakai Tuhan silahkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Nah, itu penting kalimat itu. Yang berhak disembah selain Allah. Supaya la ilaha illallah itu maknanya kepada uluhiyah, kepada ibadah, bukan sekedar makna rububiyahnya, tetapi makna uluhiyahnya. Yani dalam la ilaha illallah itu sesembahan, peribadatan. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Makanya tidak ada Tuhan yang patut, yang layak, yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada sesembahan selain belum. Tidak ada sesembahan. Kalau tidak ada sesembahan selain Allah masih belum. Yang berhak disembah. Harus ada kata yang berhak disembah selain Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu kalimat, maknanya kalimat la ilaha illallah. Dan banyak dari kaum muslimin yang belum paham tentang kalimat, makna kalimat la ilaha illallah. Itu ilmunya. Jadi syarat kita mengucap la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu. Kemudian yang kedua apa? Ilmun yaqinun, keyakinan. Harus diyakini kalimat la ilaha illallah itu. Tidak boleh ada keraguan. Kalau masih ragu, belum sempurna itu la ilaha illallahnya. Harus yakin. Nah, sidqan betul-betul tayakkunan min qalbi. Keyakinan dasarnya adalah keyakinan dari dalam hatinya. Ilmun yaqinun wa ikhlasun, harus didasari dengan keikhlasan. Ilmu, yakin, ikhlas. Ini nanti antum catat ini syarat la ilaha illallah. Harus hafal, Pak. Masa syarat la ilaha illallah enggak hafal kita? Harus hafal itu. Banyak itu di buku-buku itu, dihafalkan itu. Ilmu, yakin, ikhlas, keikhlasan. Jadi ketika mengucap la ilaha illallah harus ikhlas dari dalam hati. Ikhlas, betul-betul mengucapkannya. Ikhlas itu artinya murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kemudian ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidq, kejujuran. Dalam mengucap la ilaha illallah harus jujur. Jangan sampai dia mengucap la ilaha illallah
tapi masih datang juga ke dukun, masih percaya sama tukang ramal. Belum sempurna la ilaha illallahnya itu. Kalau betul-betul sempurna la ilaha illallah, dia yakin bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin. Yang kelima, mahabbah, kecintaan. Dalam mengucapkan la ilaha illallah harus didasari dengan cinta. Wal qiyadin, ketundukan. Dalam mengucap la ilaha illallah, tunduk hatinya. Yang ketujuh, wal qabulilaha, menerima kalimat la ilaha illallah. Wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambah yang kedelapan, kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Ini 8 syarat la ilaha illallah. 8 syarat la ilaha illallah. Sebagian ulama menambahkan syarat yang ke-9, yaitu an-nutuq. Kalimat la ilaha illallah itu selain diyakini, selain diilmui, selain ikhlas kita ucapkan, selain jujur, selain kita tunduk dalam mengucapkannya, menerima, maka ada syarat yang ke-9. Sebagian ulama menyebutkan yaitu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan percuma juga. Kau yakini, kau jujur mengucap, kau jujur di dalamnya, tapi tidak kau ucapkan. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Yakin itu dengan kalimat la ilaha illallah asalnya. Yakin dia, bahkan dia pernah berucap, tidak ada agama yang terbaik selain agamanya keponakanku ini, ke agamanya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Abu Thalib belum mengucap la ilaha illallah. Syaratnya la ilaha illallah harus diucapkan. Kalau kau sekedar yakin, saya yakin itu la ilaha, tapi saya masih berat mengucapkannya, belum sempurna. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itulah 8 syarat la ilaha illallah. Sementara tauhid itu sebenarnya la ilaha illallah kalimat tauhid. Sebenarnya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Tapi tauhid itu dia maknanya lebih umum, lebih luas dari sekedar la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ini menyinggung salah satu makna tauhid, namanya tauhid uluhiyah. Makanya ulama menyebutkan tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. La ilaha illallah itu tauhid uluhiyah. Masih ada 2 macam tauhid lagi, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Yang jelas tauhid itu kata ulama dari kata wahada yuwahidu tauhida, artinya ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Itu tauhid. Secara istilah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bih, mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Yang khusus milik Allah ada 3. Yang pertama rububiyah. Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Allah satu-satunya. Kapan kita meyakini ada pencipta selain Allah? Berbuat syirik kita, Pak. Kapan kita meyakini adanya pengatur selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini, ada katanya yang lain selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang meyakini ada penguasa selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dia yakini ada penguasa pantai laut selatan, Nyi Roro Kidul, telah berbuat syirik kepada Allah. Penguasa dimanapun Allah Subhanahu wa taala yang kuasai. Kapan kita meyakini ini ada penunggunya, ada penguasanya di sini? Hati-hati kau. Kalau lewat harus permisi dulu. Kalau lewat harus permisi dulu. Kapan kau tak permisi, celaka kau nanti. Harus kau buang dulu. Ada yang kau buang, telur kah? Paling tidak telur lah, dia bilang. Baru kau bisa lewat. Kenapa? Awas nanti bisa marah. Ada sebagian orang meyakini ada kembarannya buaya. Bangga dengan itu terkadang. Kembaranku buaya. Dan berbangga dengan itu. Subhanallah. Inilah yang bisa memunculkan kemusyrikan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam nama-nama dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, Allah punya nama, Allah punya sifat yang khusus milik Allah. Itulah yang kita kenal dengan tauhid asma wa sifat. Salah satu sifatnya Allah, Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Kapan ada yang mengaku tahu perkara gaib selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Yang tahu perkara gaib kecuman Allah, Pak. Allah bahkan mengatakan dalam Quran, berfirman dalam Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Jadi kalau ada orang yang ngaku tahu perkara gaib, saya ini Ustadz punya indera ke-6. Masya Allah, punya indera ke-6.
Nah, apa maksudnya indera keenam itu? Allah ciptakan manusia makhluk sempurna dengan 5 panca indera, ya kan? Dia tambah-tambah lagi yang keenam. Yang keenam itu syaitonnya itu. Itu yang keenam itu. Makanya orang yang seperti itu butuh diruqyah. Nah, kalau ruqyah jadi itu. Nah, butuh diruqyah orang yang seperti itu. Tidak ada. Allah ciptakan makhluk itu sempurna, manusia itu sempurna dengan 5 panca indera. Tidak ada indera keenam. Saya bisa menerawang, Ustaz. Saya bisa. Apa yang kau terawang? Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya tidak boleh kita datang ke dukun. Nabi pernah berpesan, Nabi pernah berwasiat, Nabi pernah bersabda, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman wa fi riwayat arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada dukun, tukang ramal, yang mengaku tahu perkara gaib, yang bisa membaca-baca garis-garis tangan. Oh ini, kau ini sebentar ini, kau ini nasib ini miskin ini. Kenapa? Itu ada huruf M di situ, di miskin itu artinya itu. Nah, subhanallah. Dia lihat dengan garis-garis tangan, dia bisa tahu, oh jodohmu sebentar ini kayaknya ini anu ini. Kau melarat hidupmu ini. Nah, sama ketika kita meyakini apa namanya, apa yang diyakini sebagian anak muda itu, bintang-bintang itu, nah. Zodiak. Nah, biasanya ada di majalah dulu itu, di majalah dulu itu kan. Sekarang masuk dia di HP kita juga itu. Nah, kalau hari ini bulan ini asmaranya juga ada itu. Asmaramu lagi mampet ini, rezekimu lagi mampet ini. Ini disebutkannya juga ramalan-ramalan. Kalau yang bintangnya Leo, Cancer, apalagi itu Sagittarius, oh begini nasibmu nanti ini. Ini yang percaya seperti ini sama dengan dukun. Jangan kau buka yang seperti itu. Nah, nasib-nasib ramalan-ramalan, subhanallah, kesyirikan terlalu banyak. Nah, hati-hati dari yang namanya kesyirikan, kemusyrikan. Belum lagi khurafat, keyakinan sebagian orang terhadap tatayur, kesyirikan. Tatayur itu beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, yang dia lihat, yang dia ketahui. Pas dia mau sapar, dia lihat ada ternyata kucing itu pincang habis tabrakan. Nggak bisa ini kita lewat. Kayaknya ada tanda buruk ini. Nah, jangan dulu sapar hari ini. Kenapa? Pertanda buruk. Saya pas keluar rumah, lihat kucing itu pincang. Tanda tidak baik ini. Nah, itu tatayur namanya. Kalau dulu Pak, orang Arab dulu, orang jahiliyah dulu, mereka bertatayur dengan burung. Makanya dari situlah kata tatayur itu ada. Tatayur itu dari kata toir. Toir itu artinya burung. Dulu orang Arab jahiliyah, mereka tatayurnya dengan burung. Jadi ketika mereka mau jalan, mereka terbangkan dulu Pak, burung itu. Jadi kalau terbang ke kanan, oh tanda baik ini. Kalau terbang ke kiri burungnya, tanda buruk. Kalau terbangnya lurus, diulang lagi. Sampai betul-betul jelas ini burung ini arahnya kemana ini. Dari situlah dia beranggapan baik atau buruk. Jadi orang Arab jahiliyah dulu pakai apa? Pakai burung. Kalau zaman sekarang Pak, bukan hanya burung, suara tokek juga dijadikannya tanda-tanda itu. Lihatnya suara tokek lain-lain ini, kayaknya lain ini. Tidak bisa ini kayaknya ini. Subhanallah, apa yang seperti ini? Ini keyakinan jahiliyah dulu. Nah, dia lihat ada burung betengger, burung gagak lagi putar-putar di depan. Sebentar ada orang mati nih sebentar ini. Dia lihat hujan-hujan mungkin kayaknya hujan lain-lain gerimis. Ini ada orang mati nih sebentar ini. Apa hubungannya? Nah, apa hubungannya? Menjadikan tanda-tanda semacam itu. Tidak ada di dalam Islam. Kita punya akidah, kita punya keyakinan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hindari yang namanya kesyirikan. Ada juga orang berkeyakinan dengan tanda-tanda tertentu, simbol-simbol tertentu, angka-angka tertentu. Ada orang Pak mau beli rumah dia cari rumah, betul-betul dia cari. Tidak ada yang pas bagi dia, mau dia beli. Ada rumah, pas dia lihat ruangannya semuanya, cocok dia. Pas dia lihat nomor rumahnya, nomor 13. Nomor sial. Tidak jadi dia beli rumah itu. Kenapa? Nomor 13. Nomor sial katanya. Subhanallah. Nah inilah orang-orang meyakini keyakinan tertentu yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Ini semuanya bertentangan dengan tauhid. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian
yang bisa kami paparkan terkait dengan makna tauhid dan kalimat la ilaha illallah secara ringkas. Sebenarnya tentunya untuk pembahasan ini lebih lengkap, lebih jauh, kita perlu mengkaji pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Ada kitab namanya Kitabut Tauhid, itu sangat penting kita pelajari. Kitab tauhid tebal. Nah, itu dipelajari tauhid secara mendetail. Ini sekedar cuplikan ringkas. Nah, dan kita harus pelajari tauhid itu, Pak. Harus kita pelajari, harus kita ilmui. Tauhid itu dari semenjak kita belajar agama sampai akhir hayat kita harus kita pelajari tauhid itu. Nah, dan kita harus mendetail dalam hal tersebut. Terlalu banyak terkadang kesyirikan mungkin tidak kita sadari. Nah, ini harus kita dakwahkan, harus kita ilmui betul-betul, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada keyakinan yang lain di dalam hidup kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Ada mau pertanyaan kah? Terakhir ini pertemuan kita terakhir kan? Baik, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Terserah mau pembahasan apa saja yang terkait dengan materi ataupun selainnya, kami persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang berhubungan dengan pembahasan kita ataupun selainnya, kami persilahkan. Mungkin ada yang masih mengganjal di dalam hatinya atau ada yang mau disampaikan, silahkan.